TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan tahun 2026 sedikitnya 89.286 warga Lampung akan mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari Pemprov Lampung melalui program penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Gubernur telah mengalokasikan 40,5 miliar rupiah untuk warga miskin agar mendapat layanan kesehatan secara layak. Menariknya, bulan Januari ini Pemprov Lampung sudah membayar lebih dari separuh pihak BPJS dari kewajiban untuk setahun. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Diah Anjarini, mengatakan Pemprov Lampung menyiapkan anggaran senilai 40,5 miliar rupiah untuk program PBI. Anggaran tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok yang dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan masyarakat. Menurut dia, bantuan PBI memastikan agar masyarakat Lampung yang kurang mampu tetap memiliki akses layanan kesehatan yang layak. Jumlah peserta PBI yang ditanggung Provinsi Lampung tahun 2026 mencapai 89.286 orang. Pihaknya akan mengacu pada data desil kesejahteraan masyarakat untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Mengenai fasilitas yang didapatkan, dia menyebutkan bahwa seluruh peserta PBI yang dibiayai APBD akan mendapatkan layanan perawatan di kelas 3. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Denny Ribowo mengapresiasi langkah cepat Provinsi Lampung yang di awal tahun sudah membayar lebih dari separuh dari kewajiban untuk setahun ke depan. Menurut Denny, hebatnya lagi dari total kewajiban 40,5 miliar, separuh lebih yaitu 23 miliar sudah disetorkan di awal tahun bulan Januari ini. Denny juga memastikan keluhan warga soal kartu BPJS yang tiba-tiba nonaktif, bahwa hal ini biasanya terjadi pada peserta yang dibiayai APBD Kabupaten Kota, bukan APBD Provinsi Lampung. Selain itu, adanya transisi sistem pendataan dari MDTKS ke sistem baru juga membuat verifikasi menjadi lebih ketat untuk mengatasi masalah data ini. Denny menyebut telah ada alokasi anggaran khusus bagi petugas lapangan yang dilakukan melalui pendampingan keluarga harapan. Denny juga menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir mengenai diskriminasi pelayanan di rumah sakit pemerintah, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Menurutnya pelayanannya sama, tidak ada pembedaan ruang atau perlakuan, kecuali untuk pasien BPJS Mandiri yang memang berbayar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama di kawasan penyangga Taman Nasional Waikambas Lampung. Presiden menegaskan kepeduliannya terhadap kesulitan masyarakat dan berkomitmen mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatasan permanen antara kawasan konservasi dan pemukiman warga. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut bahwa Presiden memandang konflik gajah dan manusia sebagai persoalan kemanusiaan sekaligus konservasi yang harus ditangani secara berkelanjutan. Presiden Prabowo sangat prihatin terhadap konflik manusia dan gajah yang cukup lama di Waikambas. Presiden merasakan kesulitan masyarakat dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan batas permanen antara kawasan Taman Nasional Waikambas dan permukiman warga. Gubernur Mirza menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025 telah mendorong pembangunan pembatasan permanen sebagai solusi jangka panjang untuk menekan konflik satwa liar. Upaya tersebut diarahkan pada pembangunan penghalang yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan habitat gajah Sumatera di dalam kawasan konservasi. Pendekatan yang didorong adalah pembatasan permanen yang berkelanjutan dan sesuai kaidah ekologi. Tujuannya jelas, melindungi warga sekaligus memastikan gajah tetap berada di habitat alamnya. Sejalan dengan itu, Balai Taman Nasional Waikambas
terus memperkuat strategi terpadu dalam mitigasi konflik gajah dan manusia. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Ahmad Zaidi menegaskan bahwa penanganan konflik tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui kombinasi penguatan infrastruktur fisik dan pemulihan kualitas habitat. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari patroli intensif, pemasangan GPS collar pada gajah liar, pemanfaatan gajah jinak untuk penggiringan, hingga pengamanan kawasan melalui sinergi dengan masyarakat, mitra Polhut, TNI, dan Polri. Kedepan, Taman Nasional Waikambas merencanakan penguatan infrastruktur pengamanan kawasan, meliputi pembangunan tanggul dan kanal, pagar pengaman tembok penahan tanah, serta pembatasan permanen di sepanjang batas alam sungai. Infrastruktur ini dirancang sebagai barrier permanen untuk mengendalikan pergerakan gajah agar tetap berada di dalam kawasan Taman Nasional. Selain pendekatan fisik, Balai Taman Nasional Waikambas juga melakukan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Sepanjang 2021 hingga 2024, rehabilitasi kawasan telah dilakukan seluas 1.286 hektar guna memastikan ketersediaannya pakan dan ruang jelajah satwa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Pemprov Lampung melantik 31 pejabat eselon 3 dan 4. 11 diantaranya menjabat di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung. Banyaknya pejabat Bapenda yang dirotasi diduga karena Bapenda Lampung tidak mampu memenuhi target pendapatan asli daerah tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung di Balai Kratun pada Rabu 21 Januari 2026. Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor 800 133 205 604 2026 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. 31 pejabat yang dilantik, 23 pejabat administrator dan 8 pejabat pengawas. Dari 31 pejabat eselon 3 dan 4, 11 diantaranya menjabat di Bapenda Provinsi Lampung. Merebak spekulasi banyaknya pejabat yang dirotasi di awal tahun ada kaitannya dengan tidak tercapainya target PAD Provinsi Lampung tahun 2025 yang ditetapkan di 4,22 triliun lebih. Terrealisasinya hanya di 3,37 triliun lebih, setara di 79,95%. Sekprov Lampung Marindo Kurniawan usai pelantikan menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam sebuah organisasi pemerintahan dan tidak dilakukan secara tiba-tiba ataupun karena satu peristiwa tertentu. Menurut Marindo, mutasi jabatan itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Penilaian kinerja pejabat dilakukan secara berkala, mulai dari bulanan, triwulan hingga semester. Jadi bukan karena satu kejadian saja, tetapi melalui proses penilaian yang menyeluruh. Dia menjelaskan langkah mutasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses peningkatan kompetensi pejabat sekaligus hasil evaluasi kinerja yang telah berjalan secara sistematis. Marindo menegaskan bahwa pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik. Lebih lanjut, Marindo mengatakan bahwa pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksana teknis di lapangan. Marindo juga menekankan 4 hal penting yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, yakni menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, patuh peraturan perundang-undangan, serta hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, dia meminta para pejabat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, memperkuat kerjasama dan sinergi, serta bersikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Ya pemirsa, Bupati Tulang Bawang Barat Nofriwan Jaya bersama Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadisyah menghadiri launching operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang dilaksanakan Polres Tulang Bawang Barat pada Rabu 21 Januari 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Plus, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur terkait lainnya. Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan bahwa SPPG merupakan bagian dari program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program itu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Bupati menegaskan bahwa seluruh bahan pangan yang digunakan dalam pelaksanaan SPPG telah melalui proses koordinasi lintas wilayah, lintas kecamatan, serta lintas instansi. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal sebagai langkah konkret dalam penguatan ekonomi daerah. Dari kebutuhan daging bulanan yang mencapai sekitar 12 ton, ditargetkan minimal 30% dapat dipenuhi dari protein lokal, termasuk penggunaan daging kambing sebagai alternatif selain daging sapi. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadisyah menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan SPPG sebagai program strategis nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi dan konsistensi semua pihak. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sandy Antoni menyampaikan bahwa program kesehatan nasional melalui SPPG merupakan upaya strategis dalam membangun kesadaran gizi, kepedulian sosial sekaligus mendorong keberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Setiap domba ada pelatihnya masing-masing. Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, pelaksana tugas PLT Bupati Kabupaten Lampung Tengah Ikomang Koheri meresmikan ruas jalan rigid beton dan aspal yang menghubungkan Kampung Negara Aji Tua hingga Marhen Rabu 21 Januari 2026. Dalam peresmian jalan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan rencananya untuk membentuk Mantri Jalan. Kepala Kampung Negara Aji Tua, Hendra Wijaya, mengucapkan syukur atas perbaikan jalan sepanjang 4 km di wilayahnya yang akhirnya terrealisasi. Dia mengatakan masyarakat sudah lama menantikan pembangunan jalan rigid beton tersebut untuk mempermudah berbagai aktivitas seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, dan transportasi lainnya. Sementara itu, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri dalam menyampaikan bahwa ruas jalan yang diresmikan memiliki panjang sekitar 4,98 km. Komang menilai jalan tersebut layak diperbaiki karena menjadi akses penghubung strategis antara dua kecamatan, yakni Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Anak Ratu Aji. Komang Koheri juga menyampaikan rencana pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengaktifkan kembali peran Mantri Jalan. Hal ini bertujuan agar kondisi jalan-jalan yang ada di wilayah Lampung Tengah dapat terkontrol dan terlawat dengan baik. Komang berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tersebut, perekonomian masyarakat di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Anak Ratu Aji dapat semakin berkembang serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga mulai disalurkan pada awal Februari 2026. Proses penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan perhitungan nilai kewajiban saat ini masih berlangsung di Inspektorat Provinsi Lampung. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Nurul Fajri, mengatakan besaran tunda bayar belum bersifat final karena masih dalam tahap verifikasi dan perhitungan.
Jumlah tunda bayar saat ini masih dihitung oleh inspektorat, sehingga angkanya belum bisa dipastikan. Setelah proses tersebut selesai, akan dilanjutkan pembahasan lebih lanjut. Nurul menjelaskan setelah hasil perhitungan rampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung akan memimpin rapat tim anggaran pemerintah daerah guna menetapkan langkah penyelesaian dan skema pembayaran tunda bayar di masing-masing satuan kerja. Melalui rapat tersebut akan ditentukan mekanisme agar seluruh organisasi perangkat daerah dapat segera menyalurkan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Nurul mengungkapkan nilai tunda bayar terbesar berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Namun komitmen pemerintah daerah tetap sama terhadap seluruh kewajiban pemerintah Provinsi Lampung terhadap proses penyelesaian. Tunda bayar dapat berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi para rekanan yang terdampak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk tahun anggaran 2026. Kepala Dinas BMBK Muhammad Taufikullah memastikan lelang proyek akan dilakukan pada pertengahan bulan Februari mendatang. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk tahun anggaran 2026. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan, kesiapan mencakup aspek teknis hingga pendanaan, mengingat kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur pada 2026 tergolong besar. Dirinya menjelaskan, sebagian besar ruas jalan yang akan ditangani pada 2026 telah ditetapkan sebagai prioritas sejak tahun sebelumnya. Saat ini program tersebut memasuki tahap akhir persiapan sebelum dilelang. Surat keputusan pejabat pembuat komitmen sudah diterbitkan dan para PPK telah turun langsung ke lapangan, memastikan kesesuaian antara perencanaan konsultan dengan paket pekerjaan yang akan dilelang. Setelah tahapan rampung, BMBK akan masuk ke proses lelang proyek. Taufikullah menargetkan lelang dapat dimulai pada pertengahan Februari 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, saya pemirsa, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, menegaskan pembangunan ruas jalan Simpang Korpri Purwotani merupakan hasil sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat melalui koordinasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Lesti Putri Utami menegaskan pembangunan ruas jalan Simpang Korpri Purwotani merupakan hasil sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat. Menurut Lesti, proyek peningkatan jalan tersebut merupakan investasi jalan nasional tahun anggaran 2025 yang direalisasikan pada 31 Desember 2025 dengan pendanaan sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu menjelaskan, ruas Simpang Korpri Purwotani yang ditangani melalui skema instruksi Presiden, jalan daerah, memiliki panjang sekitar 2,5 km. Ruas tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi penghubung penting antara jalan provinsi dan jalan nasional. Selain proyek yang telah rampung, Lesti memastikan keterlibatan Dinas BMBK Provinsi Lampung akan berlanjut pada 2026 melalui program pembangunan lanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan skema pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Lampung, termasuk ruas lanjutan di kawasan Purwotani sepanjang sekitar 10 km. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi murka saat melakukan inspeksi mendadak ke Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Tanggamus. Sejumlah alat berat di Dinas PUPR ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak siap digunakan untuk penanganan bencana.
Inspeksi mendadak dilakukan Bupati Tanggamus Muhammad Soleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto serta anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Sidak tanpa pemberitahuan ini menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat meninjau Dinas PUPR, Bupati mendapati sejumlah alat berat dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat Bupati naik pitan karena alat berat sangat vital untuk penanganan bencana di wilayah rawan seperti Tanggamus. Bupati langsung memerintahkan perbaikan alat berat serta pengajuan pengadaan baru jika sudah tidak layak pakai. Ya, seperti tadi saya saksikan sendiri, saya datang. Saya memang sengaja datang ini secara mendadak ke sini. Karena situasi kita ini sekarang kan ada bencana-bencana yang tanpa diduga ya. Di mana-mana di seluruh, bahkan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia apalagi, kita menjaga mengantisipasi untuk itu. Makanya hari ini saya sengaja turun mengecek kesiapan. Kalau suatu waktu terjadi di Tanggamus, apa kesiapan daripada ini kita dinas-dinas OPD yang terkait untuk itu. Nah tadi ke PU ternyata memang kita masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali. Nah untuk itu saya usulkan supaya itu secepatnya diindikan nanti jadi perhatian. Kebetulan tadi ketua-ketua praksi juga ikut, juga menjadi perhatian ketua praksi bahwa kita memang perlukan itu. Sementara itu saat sidak di BPBD, Bupati menyatakan kepuasannya karena kondisi alat dan kesiapan personel dinilai baik. Meski demikian, Bupati tetap meminta penambahan alat berat untuk mengantisipasi bencana skala besar. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pembangunan Rumah Sakit Urip Gedung Tataan di Desa Kuto Arjo, Kecamatan Gedung Tataan, tidak hanya memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Pesawaran, tetapi juga mendorong perbaikan infrastruktur lingkungan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Pesawaran memastikan proyek pembangunan rumah sakit berjalan sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi tata ruang, perizinan maupun pengelolaan lingkungan. Tim terpadu Pemkab Pesawaran sudah melakukan peninjauan lapangan pada Senin 19 Januari 2026. Menyusul adanya perhatian publik terhadap kondisi genangan air di sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit Urip Gedung Tataan. Tim terpadu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, DP MPTSP, dan Dinas PUPR. Turun langsung untuk memastikan kondisi faktual dan merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Koordinator tim dari DP MPTSP, Hapni, mengatakan secara tata ruang, lokasi Rumah Sakit Urip Gedung Tataan telah sesuai peruntukannya sebagai kawasan permukiman perkotaan, mengacu pada Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang RT/RW serta rekomendasi pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelumnya. Dirinya menjelaskan bahwa pihak Rumah Sakit Urip Gedung Tataan juga telah mengantongi persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pengelolaan air limbah yang menjamin bahwa aktivitas rumah sakit tidak mencemari badan air serta memenuhi baku mutu lingkungan. Sementara itu, perwakilan Rumah Sakit Urip Arif Bastian Rashid mengatakan pihaknya telah membangun saluran siring dan sistem drainase, baik di dalam maupun di luar area rumah sakit. Sebagai upaya pengendalian limpasan air hujan, pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat agar manfaat pembangunan Rumah Sakit Urip Gedung Tataan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang anak difabel di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri hingga hamil. Ironisnya, meski bayi korban telah lahir, terduga pelaku hingga kini belum ditangkap. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI mempertanyakan lambannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Seorang anak difabel berinisial NA, warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, harus menanggung trauma berat setelah menjadi korban pemerkosaan. Saat kejadian, korban masih berusia 17 tahun. Pelaku diduga seorang pria Parubaya bernama Ridwan yang merupakan tetangga korban. Dengan memanfaatkan keterbatasan korban, pelaku diduga melakukan tindak asusila berulang kali. Menurut keterangan orang tua korban, Aik,
Peristiwa tersebut terjadi sejak Desember 2024. Pelaku mengancam korban dan melakukan pemerkosaan hingga 10 kali di 3 lokasi berbeda yang tak jauh dari rumah korban. Kecurigaan muncul saat perut korban membesar. Kedua orang tua korban yang berprofesi sebagai buruh tani membawa anaknya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menyatakan korban dalam kondisi hamil. Seperti semula, masih malu, nggak mau keluar rumah, dan cenderung yaitu emosinya tidak stabil. Sampai kapan Ibu akan mendampingi kasus ini? Insya Allah selalu akan kami dampingi sampai dengan masalah ini mendapatkan tindak lanjut yang lebih panjang lagi dari Polres, terutama untuk penetapan status yang diduga pelaku itu menjadi tersangka, dan untuk proses selanjutnya bisa di persidangan dan ditetapkan vonisnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Lampung Selatan. Namun hingga 1 tahun berjalan dan bayi korban kini berusia 7 bulan, terduga pelaku belum juga diamankan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma mendalam dan menarik diri dari lingkungan sosial. Menyikapi lambannya penanganan kasus, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kinerja aparat kepolisian. Mereka menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlebih penyandang disabilitas, seharusnya menjadi prioritas. Sementara ini jadi katakanlah PR untuk saya pribadi, jadi sebuah pertanyaan. Ada apa dan mengapa kok korban penyandang difabel yang notabene-nya dia punya begitu banyak kekurangan, baik diri pribadi dia maupun keluarganya, kenapa tidak dijadikan skala prioritas? Seharusnya seperti apa sih Bang? Selama ini kami mendampingi perkara-perkara anak, khususnya penyandang difabel, itu selalu didahulukan. Pihak lembaga menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, serta memfokuskan pendampingan dan pemulihan trauma korban. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, setelah setahun menanti, akhirnya ratusan pelaku usaha mikro dan kecil menengah resmi menerima surat tanah lintas sektoral dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Selain menjadi kepastian hukum atas hak milik tanah, diharapkan dengan sertifikat tersebut, usaha masyarakat dalam memanfaatkan tanah mereka akan jauh lebih berkembang. Setelah penantian panjang, akhirnya masyarakat di Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur, kini bisa bernapas lega atas hak milik tanah mereka. Usai dinyatakan lengkap dan sah, Kontrak ATR BPN Kabupaten Lampung Timur menyerahkan sertifikat lintas sektoral kepada 103 warga di 2 desa, yakni Desa Karya Basuki dan Nesti Karya. Sertifikat lintas sektoral merupakan dokumen pertahanan resmi yang diterbitkan khusus untuk pelaku UMKM, petani, nelayan, sebagai hasil kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Pertanian. Sertifikat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan dan pemudahan akses permodalan guna mengembangkan usaha masyarakat. Tujuan kita berikan sertifikat pertama tentunya untuk memastikan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Yang kedua, karena ini adalah fokusnya untuk para pelaku UMK, harapannya juga dengan sertifikatnya tanahnya disertifikatkan, mereka tuh punya akses ke permodalan nantinya untuk meningkatkan usaha mereka. Penyerahan sertifikat disambut antusias oleh masyarakat desa yang sejak pagi sudah menunggu. Terlebih dokumen tanah itu telah ditunggu-tunggu sejak proses pengajuan setahun yang lalu. Mendapatkan sertifikat, Mas. Untuk hari ini pembagian sertifikat pengajuan dari 2024 baru mendapatkan hari ini. Semua masyarakat merasa sangat senang dan terbantu karena mendapatkan sertifikat. Dengan adanya sertifikat tersebut, kini warga lebih tenang dalam memanfaatkan tanah mereka untuk pertanian maupun usaha kecil lainnya. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kecelakaan tunggal dialami truk bermuatan batu bata
yang terjadi di Jalan Lintas Barat Jalinbar Pekon Waigelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus pada Selasa malam. Kecelakaan ini disebabkan oleh pecah ban yang membuat sopir hilang kendali sehingga truk terbalik dan terbakar. Kecelakaan lalu lintas tunggal melibatkan sebuah truk bermuatan batu bata terjadi di Jalan Lintas Barat Jalinbar Pekon Waigelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus pada Selasa malam. Berdasarkan hasil identifikasi petugas, kendaraan yang terlibat adalah satu unit truk Isuzu Giga berwarna hijau Tosca dengan nomor polisi BE8551XC. Truk tersebut bermuatan sekitar 9.000 buah batu bata dan melaju dari Pringsewu menuju Krui. Truk dikemudikan oleh Nurdianto, warga Kelurahan Siring Balak, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula saat ban depan kanan truk diduga masuk ke lubang jalan yang rusak sehingga mengalami pecah ban. Ya, langsung banting kanan dia nabrak rumah. Lihat kamera bang. Dia arah dari mana ke mana bang ini? Dari Pringsewu mau ke arah Krui. Mau arah ke arah Krui. Ini kalau dari lapangan itu penyebab dia bisa nabrak itu apa bang? Pecah ban. Pecah ban. Dia mobil ini oleng, langsung melayang ke arah kanan dia. Terus itu semalam kayaknya kebakaran bang? Kebakaran dia. Begitu mobil kebalik, langsung kebakaran. Terus yang memadamkan itu bang siapa? Ini damkar. Damkar datang. Sama Polres juga datang. Akibatnya kendaraan tidak dapat dikendalikan. Oleng menabrak halaman rumah warga, terbalik dan mengalami kebakaran pada bagian depan kendaraan. Setelah kejadian, pengemudi berhasil keluar dari dalam kendaraan dan warga sekitar segera memberikan pertolongan serta menjauhkan korban dari kendaraan yang terbakar. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.